Alhamdulillah sugeng rawuh beliau guru besar madhab syafi'i dan ilmu qiraat dari Al-Azhar Asy-Syarif Mesir, Syekh As-Sayyid Abdul Aziz Ahmad Al-Syahawi Al-Husaini. Beliau sampun pinarak teng ajeng alhamdulillah. Mboten kesupen pengasuh pondok pesantren Amanatul Ummah panjenenganipun Romo Kiai Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin Halim. Kalih pangestunipun niku alhamdulillah ibu kawula biasanya mboten rawuh karena mungkin ya ada Bu Khofifah, mungkin Bu Nyai Lamaatul Waridah pangestunipun beliau jimat, saya doakan beliau sehat panjang umur. Nggih. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Ini nikmat yang sangat luar biasa bagi kita semua. Jadi yang dinamakan santri itu, kalau makna secara spesifiknya, santri itu ya orang-orang yang mondok di pesantren itu, kalau makna secara spesifiknya. Tapi ketika kita berbicara tentang santri, yang dimaksud santri itu siapapun, entah itu beliau itu menjadi pengusaha, entah beliau itu menjadi TNI, menjadi polisi, menjadi gubernur, menjadi wakil gubernur, menjadi bupati, atau menjadi apapun itu, selagi dalam perjalanan hidupnya dia itu mengikuti dawuh-dawuhnya ulama yang menjelaskan tentang syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun dia tidak pernah tidur di pondok pesantren, dia juga termasuk santri. Jadi kalau makna spesifiknya orang-orang yang pernah tidur di pondok pesantren ngaji bersama kiai. Tapi kalau makna luasnya berbicara tentang santri, siapapun itu, mau orang yang jualan di pasar, mau orang yang nge-grab, mau orang yang bekerja di mana, kerja apapun itu, tapi dalam perjalanan hidupnya dia selalu mengikuti dawuh-dawuhnya ulama yang menjelaskan tentang syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya ketika dia itu berdagang, dia berdagang dengan benar, mengikuti syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia itu bekerja, dia bekerja dengan benar, sejalan dengan syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, orang seperti ini juga termasuk santri. Artinya momentum peringatan Hari Santri memang yang ingin memperingati atau yang keharusan memperingati itu ya luas, tidak harus santri atau alumni pondok pesantren. Jadi kaya panjenengan garangan-garangan ngeten niki kok dalam hari-harinya mungkin karo masak karo ngrungokne ngaji, mungkin karo nyapo karo ngrungokne ngaji, kemudian dalam perjalanan hidupnya mengikuti ulama tersebut. Lah niku juga termasuk santri. Lah santri itu harus disyukuri. Karena apa? Santri itu adalah orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semua orang ditakdir bisa menjadi santri, tidak semua orang. Makanya santri itu kalau di dalam Al-Quran adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tahu sendiri, hidup ini semisal tidak mendapatkan petunjuk, ini ya repot banget. Semisal saya, tadi malam saya ini ngaji di Kudus bersama Gubernur Jawa Tengah, bersama jajarannya, bupati-bupati se-Jawa Tengah. Kemudian geser ke sini, karena sore harus di sekolahnya Bu Khofifah dulu, sore tadi, Khotijah. Akhirnya malam ke sini. Ya semisal saya ini tidak mendapatkan petunjuk, mungkin supir saya, mungkin Yadi itu mungkin bingung. Waktunya belok enggak belok, wae nganan enggak nganan, wae ngiri enggak ngiri. Mungkin sampai malam ini belum ketemu saya sampai Surabaya. Mungkin bisa nyasar, mungkin nyasar ke Banyuwangi lah, mungkin nyasar kemana. Ini kalau enggak mendapatkan petunjuk, ya kayak jenengan itu, mungkin mau nyari rumahnya Gus Idam. Mungkin mau nyari markas Sabilu Tobah, mepe error, HP ini error, kadung rombongan nggih kudung kaya korden kabeh, kaya umbul-umbul kabeh. Pengen ning omahe Gus Idam, wayahe jadwale jam 4 kudu teko kono, krana arep ngapling. Dilalah gak entuk petunjuk.
tujuane ning Blitar, mepe ngarah ning makam Bung Karno. Digoleki neh malah ngarah neh teko Malang, ngarah neh teko Kediri lah. Gak ketemu-ketemu. Akhirnya ya gak nyampe tujuan. Lah ketika berbicara seorang santri, santri itu adalah orang-orang yang dipilih mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Lah kok bisa, Gus? Sejalan dengan apa yang didhawuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala dawuh, "Faman yuridillaha ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Orang itu kalau dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan diberi yashrah sadrahu lil Islam, kelapangan dada, keluasan hati untuk memeluk, untuk mempelajari agama Islam. Lah orang-orang yang lapang dada, lapang hati, memeluk, mempelajari agama Islam itu siapa? Kalau yang ada saat ini ya santri. Ya jamaah-jamaah yang istiqomah mengikuti kiai yang menjelaskan syariat-syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Nggih jenengan-jenengan niki. Niku jenengan niku dipilih karo Gusti Allah untuk petunjuk. Makane walaupun kadang udan nek wis ngomong ning ngaji panggah mangkat. Walaupun mungkin kadang dihina, kayak katanya Pak Sabar tadi, saya jadi ingat. Saya itu dulu waktu jadi santri, saya mondok di Pondok Salaf, saya itu masak sendiri. Sama bunyanya awalnya nggak boleh, tapi saya itu pengen tirakat, poso. Sekarang kan sudah kurus toh, dulu lebih kurus saya itu. Luwih kurun ketok mongso ngono. Paling cocok cara cetuk jenengan pengadike sego paling. Dikirimi wong buka Vivahi sampai sakniki koyo welas ngoten kok kalih kula. Cetuk umroh kirimi panganan. Kula wau ning hotel kirimi parcel. Ketoke welas paling gusuk kurang gizi ngono paling. Lah waktu saya mondok di pesantren dulu lebih parah, kuru, sandal gak duwe. Tapi ketika ditanya ibu saya, "Le kurang apa?" Cukup. Memang saya sengaja pengen tirakat. Dilalah waktu pulang, Pak Jenderal, waktu pulang teman-teman saya itu bilang, "Gus, golek apa mondok? Mondok ki golek apa? Aku wis kerja, HP ku apik." Waktu saya mondok itu rokok ngutil saya, Pak Jenderal. Teman saya sudah pak-pakan karena di rumah sudah bekerja. Nah, saya sempat bingung, iya yo, apa aku ki kleru? Tapi saya balik lagi ke pondok. Kemudian Mbah Yai dawuh, "Pokoknya ngaji. La alima mamkut." Uang ini ngalim, uang ini duwe ilmu, ora bakal putus saka rahmate Gusti Allah. Wis tole, sok kitab kok buka duit. Ben mulih kitab tak buka panggah gak duwe duit. Mumet akhirnya aku. Iki sing bener sapa iki aku ngono. Koncoku apa sapa? Dibuli terus. Gus kok tambah kuru ketok melas. Anake bunyai paring rakopen sampean. Wah, budrek neh sirahku. Ki piye iki? Akhirnya terus saya ngaji. Akhirnya sampai kemudian ayah saya sakit stroke 2 tahun saya di rumah. Lah cita-citanya ayah saya itu ngedep dampar ngaji kitab, kemudian syukur-syukur gelem istiqomah ngimami jamaah santri-santri itu. Lah sampai sekarang yang saya bisa lakukan keinginan abah saya itu masih ngaji ngedep dampar tok. Wah nek ngimami istiqomah wabot. Apa ning garangan-garangan kuwi kene wiritan ngalih kabeh. Margono jak jamaah ngono kene wiritan ilang. Dadi dhewe aku wiritan. Akhirnya kula urung iso niki nek istiqomah ngimami ngono urung iso wis. Mungkin dalam 5 waktu berapa kali. Lah, saya dulu dihujat, dibully. Mungkin kamu jadi apa, kamu besok apa. Tapi ya itu tadi, karena mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yashrah sadrahu lil Islam. Diberi kelapangan dada untuk memeluk, memahami agama Islam. Masya Allah. Sekarang dikit-dikit semuanya ditata oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dekengan pusat. Untuk dekengan pusat. Tapi ketika orang itu tidak dipilih mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu ayatnya dilanjutkan, "Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyikon haraja." Ketika dia itu oleh Allah ditakdir menjadi orang yang sesat, orang yang gelap, maka di dalam hatinya yang ada hanyalah kesempitan, sesak.
ka'annama yas'adu fis sama, seakan-akan dia akan mendaki di langitnya Allah Subhanahu wa taala. Dadi koyo ora mungkin. Dadi uang niku nek pancen ora santri, digenahne dijelasne masalah santri yo gak paham. Mungkin kayak jenengan mendengarkan pengajian seperti ini, sholawatan seperti ini, seneng ayem. Kalau orang memang tidak didaktir mendapatkan petunjuk, lihat jenengan ini loh. Kayak kok gelemen ngono kayak oleh opo. Ya kayak dulu waktu saya mondok dibully seperti itu. Sekarang saya seperti ini, ya nggak ada yang tanya. Tak tunggu sampean. Gus golek opo tak enteni. Arep tak dudoi kabeh ki lho aku ya ngono. Bojo ya teko dhewe iki lho ngono. Lho bojo kula ya lumayan nek karo Bu Arumi 11-12. Ya ayu bojo kula sak srit ngono lho. Ya ngelem bojone dhewe Mas. Mungkin Mas Emil tersinggung. Jadi ngoten niku cukup kabeh. Dulu itu waktu saya mondok, saya bingung. Iki sok rabi karo sapa, oleh sapa, bingung saya. Alhamdulillah moro-moro bojo teko dhewe. Walaupun saya itu sejak menikah Pak Jenderal, sejak menikah itu jadwal saya nggak pernah leren. Malah 2 tahun yang lalu 1 hari bisa 3 kali. Kalau 2 tahun ini 1 hari 1 kali. Tapi nggak pernah leren, nggak tahu cetuk bojone, nyenggol titike dadi anak. Lho santri ya Pak, latu-latune kelas rudal. Lah kuwi ora kaya sampean lembur bendina bang dadi-dadi ya sepurane. Lah santri itu memang pilar kemerdekaan ini Jenderal, memang pilar bangsa ini. Santri itu memang pilar kemerdekaan, bener-bener itu santri. Karena apa? Sejalan dengan apa yang didhawuhkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Halaku ummati fi syai'aini. Hancur-hancurnya umatnya Rasulullah itu ketika terjadi 2 hal. Yang pertama apa? Tarkil ilmi. Ketika orang-orang itu mulai meninggalkan ilmu, gak gelem ngaji. Ada pengajian, dia cari apa? Ada orang cari keberkahan, ada syekh dari Mesir, beliau orang alim. Wah ini apa? Gak tertarik. Lah ini bahaya, mulai tarkil ilmi. Dan yang nomor 2, hancurnya umat Rasulullah karena apa? Wajam ilmal. Karena dia itu hanya fokus menumpuk harta saja. Lah makanya di Indonesia ini kita harus bersyukur, ulama-ulama yang hebat luar biasa, santri-santrinya banyak. Ini akan menjadi ketahanan bangsa yang sangat luar biasa. Lho nggih, negara niku nek ora enek sing nyurung ketakwaan ning Gusti Allah, menguatkan keimanan seseorang hamba, katakanlah ulamanya nggak ada, ini bahaya. Umat ini nggak stabil. Belum lama ini Mas Emil, Pak Wagub, saya itu jalan-jalan. Bener negaranya itu ya maju, jalan-jalan sambil ngaji di Korea. Nah, kalau PMI Korea luar biasa, Bu Gubernur PMI Korea itu sebelum ngaji, wah jamaah semua dan mayoritas laki-laki. Tapi kalau berbicara negaranya, mohon maaf, karena nggak ada orang itu jarang yang memiliki agama. Apalagi orang yang mengikuti tokoh. Niki kan rapopo ngomongin Korea. Kono ra paham basa Jawa to. Ra paham. Nek Kim Jong Un akrab karo aku. Sak leting, sak kelas mbiyen. Kin ra ngantuk, ngapunten Bu Gubernur nggih. Nggih ngeten iki carane ngomongin garangan ngeten iki. Lah, di sana itu Masya Allah saya jalan-jalan. Awalnya saya diceritai sama PMI itu. Gus, di sini itu parah. Apa parahnya? Orang itu banyak yang nggak punya agama. Jadi siapa tahulah karena keberkahan Gus nanti orang-orang itu tahu ramenya orang ngaji, ademnya, rahmatnya yang duduk. Siapa tahu nanti ada yang login orang sini. Masuk Islam maksudnya login. Ora kaya awakmu kudu log out ae. Akhirnya ternyata beneran ada satu asli orang Korea ikut login. Nah, emangnya gimana tuh? Di sini itu gimana? Di sini Gus, sudah banyak orang itu izin free cell ini gak gelem meteng. Padahal cara dhewe wong muslim ngeten niki, apa neh jenengan umat Kanjeng Nabi, jenengan sampai anake akeh. Lah niki Kanjeng Nabi malah remen. Leres to?
Nah, terus di sini itu tingkat bunuh diri ini tinggi Gus. Ya karena itu tadi tidak ada yang menguatkan keimanan. Loh bunuh diri ini karena nyapa enggak duit. Mboten Gus, kalau uang di sini banyak. Orang itu di sini uangnya banyak, tapi Tuhannya uang. Lah bunuh diri karena apa? Suwung. Yes bingung ngarepe dhewe jenuh ngoten lho. Moro-moro pengen nyeblok ning laut, moro-moro pengen nopo. Nek jenengan kan mek rencana tok kadang, nek dheke dipek wong liya tok. Lah. Mek ge status tok kadang nek arek-arek iki nek ge status tok kadang. Dheke dipek wong liya langsung ge status ning WA. Nafas ini sudah enggak ada gunanya. Wah. Aku perjuangkan mati-matian, ternyata dia tidak sesuai dengan janji-janjinya. Wus, langsung. Hidup ini sudah nggak ada gunanya. Ge status ning WA, dilalah sing ngomentari Israel. Tenanan, posisi ning di bang. Sherlock, mangkat jam 2 awan. Bongko awakmu. Kok bocah dadak atraksi. Nah, di sana itu banyak orang nggak mau melanjutkan nasab. Orang bunuh diri banyak. Karena apa? Nggak ada yang membimbing agama secara tekun kayak di Indonesia ini. Di Indonesia kan yo mek rencana tok kuwi mang. Alhamdulillah yo ora enek wong bunuh diri. Nggih to? Kaya jenengan kepikiran bunuh diri eman-eman, sesuk gak iso ngopi, nggih to? Nggih. Ibu-ibu arep bunuh diri eman-eman, beh rasan-rasan jek penak. Lah. Wis ngono kuwi. Lah, makanya hancurnya umatnya Rasulullah yaitu tadi tarkil ilmi, mulai meninggalkan ilmu kemudian mulai menumpuk harta. Milo masya Allah, orang-orang yang ditakdir menjadi seorang santri, orang-orang yang mengikuti kiai-kiai yang menjelaskan syariat-syariatnya Allah adalah orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Dan ayat ini tadi sejalan dengan apa yang didhawuhkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Orang itu kalau dikehendaki menjadi orang baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan diberi kepahaman tentang ilmu agama. Lah kuncinya agar paham ilmu agama, mengikuti orang-orang yang ahli agama. Siapa orang-orang yang ahli agama? Ulama-ulamanya Allah. Al ulama warasatul anbiya. Maka dari itu kita harus ngikuti kiai sampai menjaga kiai sampai mati. Insya Allah hidup kita akan selamat dan berakhir dengan husnul khotimah. Jadi kesimpulannya seorang santri adalah orang-orang yang ditunjuk oleh Allah mendapatkan petunjuk, mendapatkan jalan yang terbaik dalam hidupnya. Semoga kita semua istiqomah menjadi santri sampai mati. Akan tetapi kita jangan cuma asal-asalan banggan-bangganan tok. Wah, kula niku santri Gus, kula niku ST-nya Gus, kula niku wah nderek kiainya Gus. Kita juga harus paham maknane santri niku nopo. Aja mek gur doemen ST-nya tok. Aja mek doemen nderek kiai tok. Tapi kita harus paham. Jadi ada ulama ahli sunnah wal jamaah, beliau memperinci, menjelaskan tentang maknanya santri. Santri itu kalimatnya, ini kalau dipreteli hurufnya ada 5. Yang pertama apa? Sin. Sin ini kata ulama ahli sunnah wal jamaah bimakna salikun ilal akhirah. Orang itu kalau mengaku dirinya santri, dalam setiap aktivitas kehidupannya prioritas utamanya adalah akhirat. Beliau mau jadi apapun, dia mau jadi apapun, prioritas utamanya akhirat. Maksudnya gimana Gus? Semisal mau dagang, bekerja, jualan ning PGS, apa ning ndi, ning mall. Niate nyambut gawe iki mang ora krana numpuk bondo, akeh-akehan bondo mboten. Menyelamatkan keluarganya dan dirinya dari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bekerja biar enggak toma,
biar enggak mengharap pemberian orang. Saya bekerja itu biar saya itu menyelamatkan keluarga saya itu biar mungkin mohon maaf enggak nyuri, enggak apa dan sebagainya. Lah ini penting. Mungkin ketika nanti menjadi TNI kayak Pak Pangdam, wah ini pengabdian, ini menjaga bangsa ini. Tujuannya akhirat. Menjadi gubernur seperti Ibu Khofifah, tujuannya akhirat, mengabdi terhadap masyarakat. Nah ini sin yang ada di kalimat santri itu yaitu salikun ilal akhirah, orang yang menempuh jalan untuk menuju kehidupan akhirat. Atau dalam singkatnya, dalam setiap aktivitasnya prioritas utamanya adalah akhirat. Kayak jenengan ngaji, wah aku kok mangkat awal jam 1 jam 2. Tujuannya ora kok engko ganti celuk Gus Idam, Gus kula rondo. Padahal bojone ning omah jek urip ngopi. Lah, tapi tujuane aku pengen ning ngarep, pengen ngrungokne Guse ngaji, pengen mirsani kok jedeg, pengen ngaji golek ridhone Gusti Allah, nglakoni perintah Gusti Allah, niat akhirat. Kamu tolabul ilmi, ngaji, sekolah dan sebagainya. Saya ingin mengurangi kebodohan, menggapai ridhonya Allah. Karena tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Tolabul ilmi itu hukumnya wajib. Lah itu niatnya niat akhirat. Mau menjadi apapun niatnya niat akhirat. Lah ketika seseorang dalam setiap langkahnya, kamu ngasong niatmu bekerja untuk menyelamatkan dirimu dan keluargamu, ku angfusakum wa ahlikum naro, dari api neraka, dari keburukan-keburukan dunia. Kamu niati seperti itu. Lah ketika seseorang niatnya niat akhirat, apa yang akan dia dapatkan? Mangkanat al akhiratu hammahu, itu kata Rasulullah. Barang siapa yang tujuan utamanya dalam hidupnya memiliki tujuan akhirat, ja'alallahu ghinahu fi qalbi, orang tersebut akan diberi kekayaan di dalam hatinya. Hatine ayem, hatine tentrem. Contohnya kok jamaah ST itu, kadang tak tanya, kemarin saya ngaji di Grobogan itu tak tanya, perjalanan berapa jam dari kabupaten sebelahnya, naik apa? Gitu, sepur odong-odong gitu, sepur kelinci. Ini hati saya mikir nggak nutut, pikiran saya nggak nutut. 2 jam naik sepur kelinci, bu, bokongnya apa linu, apa gak ngapal, sepur kelinci 2 jam. Kehujanan kemana? Mboten Gus seneng karena mau ngaji. Setelah itu nunggu saya mulai jam 3 sore sampai saya datang jam 9. Ngoten niku mboten boyoken, mboten Gus, seneng. Karena apa? Dia memiliki tujuan akhirat. Ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Hatinya kaya. Kaya hati itu gimana? Tentrem. Makanya kayak Ibu Khofifah ini, tadi jadwalnya di mana? Kemarin jadwalnya di Lirboyo, hari santri sama Habib Syekh. Makanya istri saya izin nggak ikut, mohon maaf, kurang sehat karena kemarin sudah ketemu ibu, kemarin ketemu di Lirboyo waktu sholawatan Habib Syekh. Setelah itu Ibu Khofifah paginya kemana, siangnya kemana, malam ini di sini. Masya Allah, besok masih ada jadwal lagi. Kenapa kok beliau diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Karena tujuannya mungkin tujuan akhirat. Akhirnya hatinya bahagia, seneng, dilakoni, nyaman aja. Itu. Dan ketika seseorang itu dalam hidupnya memiliki tujuan akhirat, wa jama'alahu samlahu, ketika dia itu memiliki urusan atau masalah apapun, masalahnya akan diberesi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk dekengan pusat biyen gak duwe duit, arep rabi gak duwe duit, anaknya arep lahir gak duwe duit, anaknya arep sekolah gak duwe duit, tapi dilalah cukup beres duwe penyakit dilalah ditambani opo bodreksin kontreksin mari kabeh, lorone murah-murah, gak usah angel-angel, beres urusannya beres. Lah ini istimewanya kalau seseorang itu memiliki tujuan utamanya akhirat. Dan tujuan utama akhirat ini adalah maknanya sin di kalimat santri. Setelah sin hurufnya apa? Nun. Kok enek sing muni ya ki piye to?
Wong santri iso teko yak barang ki lho piye? Ki apa kelingan bojomu apa piye to iki? Jadi setelah sin hurufnya nun. Kalau orang memang benar-benar mengaku santri, dia harus berusaha naibun anil masyayikh. Dia harus mampu menjadi pengganti gurunya dimanapun dia berada. Ini yang berat. Gus, maksudnya pengganti gurunya dimanapun berada niku pripun? Naibun anil masyayikh niku Gus. Nyun sewu, semisal jenengan mengaku santrinya kiai siapa, ulama siapa. Ulama itu kan warasatul anbiya, pewaris ilmunya Nabi. Lah Nabi tujuan utamanya di dunia ini adalah uswah hasanah, memberi suri tauladan yang baik. Lah pewarisnya adalah ulama. Lah ketika seseorang itu mengaku santrinya ulama, dia harus menjadi naibun anil masyayikh dimanapun dia berada. Di mana Gus? Mungkin mulai di rumahnya. Ketika dia perempuan, dia akhlaknya bagus dengan suaminya. Ketika dia laki-laki, akhlaknya bagus dengan istrinya. Ketika dia menjadi seorang anak, akhlaknya bagus terhadap orang tuanya. Sesimpel itu. Ketika dia menjadi ketua RT, dia akhlaknya juga bagus dengan lingkungannya. Jadi ketua RW, ya apik karo sembarange, sampai lurah, sampai dur-dur. Lah ini naibun anil masyayikh. Jadi pengganti gurunya ini memang berat. Nah, maka dari itu kalau memang mengaku santri, jangan hanya seneng gesetori tok, tapi gimana di dalam rumah tangga atau di dalam keluarga kecil panjenengan, keluarga besar panjenengan mampu menjadi naibun anil masyayikh. Ini penting banget, penting banget. Lah, setelah nun hurufnya apa? Santri. Tak ini bimakna taibun anid dunub. Orang itu kalau benar-benar mengaku dirinya santri, dia harus istiqomah bertobat kepada Allah. Gus, tapi kalau pendosa garangan seperti saya belum lepas dari minum, saya belum lepas dari kemaksiatan, saya belum lepas dari ini. Kalau kamu sudah mantep mengaku menjadi seorang santri, jangan bosan-bosan bertobat walaupun masih diliputi kemaksiatan. Karena saya yakin orang yang istiqomah bertobat kepada Allah walaupun dulu memiliki masa lalu buruk, terkadang bisa menciptakan masa depan yang terbaik. Mugi-mugi garangan-garangan tambah apik kabeh. Surabaya muga-muga garangane tambah sudo. Amin Allahumma amin. Kullu ibni Adam khata'un. Kata Rasulullah, setiap anak Adam itu pasti berpotensi berbuat salah semua. Penggayane ge dosa kabeh. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Tapi saapi-apike pendosa, sebaik-baiknya setelah tok hurufnya adalah ro. Di sini bimakna rohibun fil khairat. Ketika dia itu mengaku dirinya seorang santri, pasti dia suka dengan perkara-perkara yang baik, kebaikan-kebaikan. Makanya seemosi-emosinya santri ini tidak ada yang anarkis. Nyanti ngali, dewi ngenjing. Beberapa hari yang lalu, ono santri tersinggung. Kaya kula ngeten tersinggung karena gurune niki diliput TV. Niki Masya Allah, sak demo-demone santri sing diwaca istighosa, sing diwaca hizib, sing ngelok niku diuncali, dibatin tarmihim. Poh kono wis nguyuh kangelan kuwi. Kobel-kobel, anyang-anyangan kaya Margono ngono kuwi. Dah. Santri kayak gitu, tapi kalau tidak santri mungkin terprovokasi, mungkin apa. Jangan sampai kita yang santri-santri rohibun fil khairat boleh menyampaikan aspirasi, boleh. Pengen nyampe nih nopo sareng-sareng pareng. Makanya dicontohkan.
Luar biasa niku. Nggih to demone santri-santri. Oh, nggih. Kula ndek wingi isuk isir kowe melok mangkat, tapi yo pas repot sesuke mangkat dhewe aku. Sesuk mangkat dhewe. Lho, santri ngoten niku rohibun fil khairat, seneng kalih perkawis sae. Ketika beliau itu menyampaikan sesuatu pasti yang baik-baik. Lah ini istimewa. Jadi sing diwaca istighosa, sing diwaca hizib, sing diwaca donga, ora bakar. Siap tidak anarkis? Istimewa. Lah niku santri, rohibun fil khairat, seneng karo perkara apik. Niku mila masyaallah awake dhewe niki kudu santri tenan. Kudu santri tenan. Ulama-ulama kita harus kita jaga. Bahaya tenan. Ulama-ulama itu dijogo kabeh. Kados wonten Syekh piyantun alim ngeten niki. Bu Khofifah niku hobine hormat kalih tiyang alim. Luar biasa. Ketika ketemu saya di Mekah di apa, yang diceritakan orang alim, memang orang alim itu ya Allah menerangkan hati. Nggih, walaupun kita kadang yang dijelaskan apa kita nggak paham. Loh, nyun sewu. Ketika Syekh nanti sambutan, pasti garangan-garangan sing ra pahami dikira ndonga paling. Wong saya itu pernah mendatangkan Syekh dari Bu Khofifah, dari Libanon. Nah, Syekhnya itu sambutan bahasa Arab. Garangan ini ngrungokne karo mantuk-mantuk. Barang saya mulai nek muni ngene jarene. Gus niku wau sinten? Ket mulai awal sampai akhir kok ndonga terus. Oh, cah geblek panjenengan. Ana neh kancane malah ngene, Gus niku wau saya apal Quran to. Heeh, lha nyapa? Ket awal sampai akhir kok maca Quran terus. Wi bahasa Arab tolol aku ya. Garangan. Tapi bukan masalah itu. Mereka semua padang terang. Ono kiai, makanya ulama-ulama itu selalu menasehati putra-putranya, jalisil ulama, duduklah bersama ulama, wazahimum birukbataik. Kalau perlu, ini loh dengkul ki apa bahasa Indonesia nih, kurino bahasa Inggris raro aku. Lutut, kalau perlu lututmu dengan lututnya ulama ini tempelkan. Tapi bukan berarti nanti teman-teman atau Pak Sikda nanti nempelkan dengkulnya ke dengkul saya. Bukan berarti seperti itu, engko mah keplowe sing kena latu-latu kepiar malan. Nah, bukan seperti itu. Maksudnya apa? Dekatilah sedekat-dekatnya. Fa innallaha azza wa jalla. Karena sungguhnya Allah azza wa jalla yuhyil quluba binuril hikmah. Menghidupkan hati yang mati dengan cahaya ilmunya para alim ulama. Makanya santri ki padang terus. Ora enek ceritane santri ki susah ngono ora enek. Lho nggih, nyun sewu. Jangan lihat enggak fenomena yang barusan di saudara-saudara kita Pondok Pesantren Al-Khazini dalam keadaan apapun santri, Masya Allah. Masya Allah. Kula niku ningali sampai nangis. Ya Allah, kula pengen mondok neh. Jadi wong-wong sing liya-liya ngelokne pesantren iki piye-piye malah kula pengen mangkat ning pondok neh. Masya Allah. Dalam kondisi terjepit, Masya Allah, kelingan. Ayo sholat. Dalam kondisi kesulitan, nyuwun sewu, ini garangane Gus Idam ya wis miso-miso. Itu baca istighfar. Masya Allah, baca sholawat. Ditanya, sakit enggak? Sakit semua. Tapi mari ndonga, ya Allah, sabar nggih, sabar. Lah ini loh santri. Kondisi apapun dia tidak pernah mengeluh. Masya Allah. Untuk para korban-korban Al-Khazini, santri-santri, semoga husnul khotimah. Dan kita semua mendapatkan keberkahan dari tolabul ilmi beliau-beliau. Lah itulah santri, suka dengan perkara kebaikan, suka dengan perdamaian, sing rukun, sing guyub. Lah maka dari itu saya minta tolong, kita semua kalau berkumpul santri niki kados ngeten niki. Kemarin di Lirboyo berkumpul Masya Allah ratusan ribu santri. Waktu Ibu Khofifah ke sana, wah ratusan ribu santri sama Habib Syekh kemarin. Di sini peringatan hari santri, kumpul santri jamaah sembarang kalir sak menimbane, Masya Allah. Monggo kita jaga daerah kita masing-masing, jangan sampai terprovokasi. Sakniki niku cobane awake dhewe kabeh napa? Berita di sosial media. Allah Subhanahu wa taala sampun meseni awake dhewe. Wala takfu ma laysa laka bi'ilm. Janganlah kamu ikuti
sesuatu yang belum benar-benar kamu ketahui kebenarannya. Uang kuwi nek gampang percaya karo sesuatu sing rung dingerteni kebenarane, mesti gampang mumet, gampang budrek. Ngerti ning TikTok apa? Wah, iki Gus Idam ngene. Wis percaya, dang. Ternyata hasil dari orang-orang yang hasud. Ternyata hasil dari orang-orang yang iri dengki. Kayak santri di framing seperti apa? Tawaduk katanya feodalis. Ro'an ngalap barokah tabarukan katanya perbudakan. Lah ini kan memang framing-framing orang yang tidak tahu. Wes niki wis angel jelas nih karo wong sing ora santri angel. Wis ora dijelas nih. Weh, wong liya ngerti apa? Weh. Cocok. Jadi ngoten niku. Awake dhewe aja gampang terprovokasi. Kita tetap satu, rukun. Wis rukun, kompak kabeh dijogo. Ana isu-isu apa aja gampang percaya. Ngoten nggih? Aja gampang percaya, ditelak asik, syukur-syukur dicethuk isik, tabayun. Lho nggih. Jenengan wong rumah tangga karo bojomu kok gampang-gampang salah paham. Lah iki ning video ngene lho Mas, ini video ngene. Waduh, lah kuwi bendina piring pecah. Nah, komunikasi niku penting. Wa asiruna bil ma'ruf niku penting. Lah niku santri niku harus seneng karo perkara sing apik. Hurufe sakwise ra. Yang terakhir apa? Ya. Yang dinamakan santri itu ya di situ bimakna yarjus salamah. Fit dunya wal akhirah. Seorang santri itu adalah orang yang mengharapkan keselamatan dunia akhirat. Makanya santri itu masya Allah, selain dia itu memang tekun bekerja, dia itu fokus istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Tujuannya membentuk dirinya agar benar-benar menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Karena santri kuwi ngerti wong mulya iki ora kok wong sing akeh duwite, wong mulya iki ora kok wong sing populer kaya Gus Idam. Apa Gus Idam iki masamu kok kira mesti mulya nih? Dereng karuan. Wong populer iki ya ora penak belas lho kaya aku iki. Lho tenanan. Gus Idam viral ngene iki beh kadang ya ora penak. Lah piye lho, mandeg ning rest area mangan, lekas 2 sendok ngono wong teko. Gus foto, soto enak-enak diabapi neh. Beh, budrek sirahku. Engko idune moncrot duduhe tambah. Lekas ngombe sak cegukan ngono wong teko neh. Gus, ngalap barokah, es teh disaut. Wek. Aduh, arep nesu iki ya follower. Budrek ya dhewean. Lekas metu neh, saya kemarin Pak Jenderal di Bojonegoro saya itu ngaji. Saya bilang ke Jember, carikan nganu masjid, aku pengen sholat karo pisan di kamar mandi saya gitu. Akhirnya bangun tidur toh, turun mobil bangun tidur, kan mobil saya yang besar, HIS ngoten nika, kaya ambulan kayak tak kei kasur. Jadi tangi turu ngeten, wis masih badul-badul ini Jenderal, masih badul-badul Bu Khofifah. Nah setelah bangun, wah di luar itu yang video sudah banyak. Jadi saya turun mobil dihitungi. 1, 2, 3. Ket mulai cah cilik sampai tuwek video kabeh. Oh video, akhirnya bendakne sarung sik gudut-gudut. Lah, saya masuk kamar mandi, iki kok ya enek sing melok ngetut nih sitok. Gayane wira-wiri sitok. Lanang ngono, wira-wiri ngono. Mari kuwi moro-moro HP-ne dikenekne. Oh ini. Berdelok ento sarung kurung tak plorot wis di video kae lho. Lah iku nek malah ngerti jeroan ku ya repot iki kok aku ngono. Iki kok dikira ning aku macem-macem iki aku ya ngono. Piye iki? Jeneng akhire jiber Pak, riyen to guse niki lho tasik nembe keng kamar mandi. Ya Allah, aku ya mek budrek aku. Ning jeding lho iso di video wong. Masya Allah, viral iso ora penak kaya ngene aku ya ngono. Lah nggih, nah seperti itu. Kita di mana wis foto apa neh mak-mak ngono kadang sak jam ngene terus tibakno videone rung dipijet. Kuwi wonge ya teko, biasanya kudung kuning lho. Lah,
Masya Allah, ya Allah. Dalam pakai filter. Jadi kadang, jadi kadang itu mulai awal sampai akhir kayak gini. Tiba no video nerung dipencet, kok ngomah ngamuk nesu. Kok renek gambare Guse sing diseneni bojone. Aduh, panjen wanita maha benar. Enek iki. Lah niku. Masya Allah. Jadi viral populer dereng karuan. Mulya sing tenanan niku pripun to? Mulya sing tenanan niku inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang mulia di sisi Allah. Makanya luar biasa. Benar. Pondok pesantren Al-Khazini bisa jadi orang-orang mengatakan kiainya atau tokohnya atau ustadznya atau pemborongnya tidak berhasil membangun bangunan, tapi diakui atau tidak beliau berhasil membangun akhlak dan ketakwaan seorang santri yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Masyayikh Al-Khazini. Lho nggih, sapa sing iso ngono kuwi nek ora kiai? Kiai. Masya Allah, ya Allah. Kula niku sampai isin. Jadi mari roh kejadian niku isin. Kula dudohi cah-cah delok koyo ngene iki lho. Kondisi koyo ngene lho, salate dijogo. Ning rumah sakit lho, tayamum. Tayamum sikile enek sing tugel napa, jek salat. Lah jenengan iki lho iso mlayu, iso jempalian, salat ngono ya. Setahun pisan Idul Fitri tok. Lah. Aja takok wonge teko mesti teko kabeh, ora penak aku. Aja disawang, aja disawang. Mulane beda karo santri Al-Khazini. Wah istimewa, takwa luar biasa, adab luar biasa. Maka dari itu kudu mantep dadi santri. Insya Allah akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kriteria mulia ini bukan masalah populer, bukan masalah banyak uangnya, bukan masalah tinggi jabatannya, tapi kriteria mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi sedaya ingkang rawuh dadi wong takwa dhateng Allah Subhanahu wa taala. Loh, takwa niki makna spesifike niki mboten kok namung melakukan perintahnya Allah, menjauhi larangannya Allah, mboten namung niku tok. Takwa niki nek wonten kitab Al-Mabadiul Falaqiyah maknane tak niki tawadhu. Uang ini pancen bertakwa kepada Allah, dia tawadhu, andap asor, sampai mencapai momen yang namanya man tawadhu'a lillah rafa'ahullah. Orang kalau tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala, dia akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kayak Bu Khofifah niki lho. Bu Khofifah, lho mboten kok ulang ngelem-ngelem karena di depan beliau tidak. Ternyata kan beliau alumni Khadijah. Khadijah kan ada yayasannya, ada pesantrennya, ada tahfidnya dan sebagainya. Saya tadi kan di situ. Beliau santri, menjaga ketawaduan beliau. Ada kiai, ada tokoh, beliau selalu tawadhu, andap asor, tidak pernah jumawa. Dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah ini ketakwaan yang benar itu seperti itu. Kok uang aku takwa tapi uangnya kemelete, ledah-ledah. Lah ini bahaya. Bahaya. Maka dari itu kita harus belajar tawadhu. Apapun posisi kita, kita harus saling menghormati satu sama lain. Khususnya kepada ulama-ulamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tawadhu itu bukan feodalis. Orang tawadhu itu bukan perbudakan. Itu salah satu bentuk penghormatan, bentuk terima kasih kepada seorang guru. Karena guru itu adalah murabbi ruhi, sing nuntun ruwe awake dhewe. Lho awake dhewe iki nek ruwe ora dituntun bahaya lho. Sampean salat iso madhep ngetan lho. Mulakno laulal murabbi ma'ruf turabi. Jikalau tanpa seorang guru kamu tidak akan tahu siapa Tuhanmu. Ulama kudu dijogo, kiai kudu dijogo. Makanya itu istimewa itu. Santri-santri itu istimewa itu. Ada kiai kok gini-gini, wos langsung bergerak. Gak usah kesuwen, tapi tetap menjaga ketawaduannya. Setelah tak di dalam kitab Al-Mabadiul Falaqiyah hurufnya apa? Qaf. Qaf ini bimakna qanaah. Qanaah itu menerima takdir Allah dengan sebaik-baiknya, tidak mengukur kenikmatan dirinya dengan nikmat orang lain. Nerima takdir Gusti
Sadar bahwasanya setiap manusia memiliki bagiannya masing, cobaannya masing-masing. Lah ini qanaah. Lah yang bisa mendidik qanaah itu siapa? Ya ulama, ya pesantren. Akhirnya nrimo. Ora atraksi, ora kaya jenengan panggah kurang, akhirnya kena pinjol. Akhirnya kena mekar. Akhirnya menghalalkan segala cara. Naudzubillah min. Sing qanaah wayahe duwe ya duwe, nek rong wayahe duwe ya sabar. Qanaah. Setelah qaf apa hurufnya? Takwa. Wawu di sini maknanya adalah waraun. Orang itu kalau memang benar-benar bertakwa kepada Allah, dia akan waraun, mampu menjauhi sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu menjauhi sesuatu yang dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, yang bisa mendidik seseorang menjadi orang yang waraun, wirai, niki sinten? Nggih kiai, nggih ulama, nggih pesantren. Maka dari itu ojo leren tenan. Jadi santri ojo leren. Setelah wawu hurufnya apa? Takwa, langsung ya. Damel ya. Takwa, ya ini bermakna yakin. Ketika kamu sudah menjadi orang yang bertakwa, kok wis ngibadah ning Allah Subhanahu wa taala, niate golek ridhone Gusti Allah, yakin bahwasanya ketika kita itu mengikuti apa yang didhawuhkan oleh Rasulullah, mengikuti apa yang didhawuhkan oleh Allah, insya Allah kita akan mulia, kita akan selamat. Walaupun kita tidak diakui di hadapan manusia, insya Allah kita harus yakin diakui di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Niku takwa niku ngoten niku. Lah wong nek wis bertakwa, wong kuwi mang bakal mulya ning ngarsane Gusti Allah. Jadi runtutane ngoten niku, santri adalah orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah, pilihan dari Allah. Ketika dia itu memang benar-benar santri, pahami mulai sin, nun, ta, ro, niku wau, ya niku wau. Kemudian ketika sudah menjadi santri, pupuk dirimu agar menjadi orang yang bertakwa. Ket mulai tawadu, qanaah, wirai, yakin, mantep. Lah niku. Wong niku nek mantep, pokoke saben uripe mantep golek ridhone Gusti Allah. Man iltamasa ridha Allahi bisa khotin nas, kafahullahu mu'natan nas. Barang siapa yang dalam hidupnya itu mencari ridhonya Allah, dia itu akan dicukupi oleh Allah dari bergantung dari orang lain. Entuk dekengan pusat sehat dilalah pokoknya digampang nih urusannya kalian Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi AEDKB urusannya digampang nih kalian Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang luar biasa. Ibnu Qayyim itu mengatakan al ulama fil ard bimanzilatin nujum fis sama bihim yuhtada. Para ulama di bumi itu laksana bintang-bintang di langit. Yang mana dengan mereka, dengan beliau-beliau para ulama, manusia akan mendapatkan petunjuk. Wa idan tomasat an-nujumu tahanna subid dulam. Jika bintang-bintang itu padam, maka manusia akan tersesat dalam kegelapan. Milo masya Allah, mugi-mugi ulama-ulama ibun Allah, piantun-piantun alim kados beliau senantiasa dipun paring kesehatan lahir batin. Nggih, masya Allah. Nggih. Mungkin kalau beliau istirahat biar enggak apa-apa, karena besok dawuhipun ibu wau langsung ke Kairo, kuntur ke Kairo, masya Allah, sampun sepuh. Nggih, ngapunten. Masya Allah, jauh-jauh dari Mesir ke sini berkahi. Iki rezekine awake dhewe kabeh nggih. Mugi-mugi putra putri wayah panjenengan dados piantun ingkang alim, ahli ilmi wa ahli khair. Nggih. Masya Allah. Nggih, nggih.
Yo, kita lanjut. Beliau kersane istirahat. Dalam? Sopi. Wah ngopi. Iya. Wah enak ta iki, Mang. Sekali-kali. Sungkan, aja ngerokok, sungkan. Ini ada yang dari jauh mana ini? Jombang. Kuning itu dari mana? Surabaya. Sik. Yang kuning dari mana? Suramadu. Madura ada enggak Madura? Madura. Tapi kerja di Surabaya. Enggak, rumahnya mana? Pamekasan. Coba ini dulu. Berdiri dulu. Ya, izin tadi Ibu Gubernur nganter beliau, Syekh. Iki macak piye to iki? Kok ya enek neh iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barokah nih guys. Perkenalkan namanya siapa, terus dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Hanif Akodir. Dari Panggilannya? Hanif, Gus. Dari Pademau Pamekasan. Asli Madura, Gus. Oh, asli Madura. Okay. Berarti kita itu tetan tibi. Enggak. Enggi. Enggak. Pamekasan. Eki. Terus kerja di sini apa? Enggak kuliah, Gus, tapi pengen ngaji. Kuliah di mana? Di Pamekasan. Loh, kuliahnya? Di Pamekasan, Gus. Kuliah di Pamekasan, rumahnya Pamekasan. Oke. Berarti berangkat dari Pamekasan? Oke, Gus. Kapan berangkatnya? Tadi siang, Gus. Naik? Ngebis. Sendiri? Oke. Loh, motivasinya apa kok pengen ngaji? Ngefans sama sampean, Gus. Loh. Gus Idam kan sering pakai bahasa Jawa, apa paham? Lucu, Gus, bahasa Jawa itu, Gus. Oh, bahasa Jawa itu lucu. Oke. Madura lebih lucu lagi. Dari tadi banyak agak ngerti saya, Gus, tapi ikut ketawa gitu, Gus. Ikut ketawa. Lah yang disuka sama Gus Idam apa? Kan nggak tahu bahasanya, ikut ketawa. Ganteng manis, Gus. Lah laki-laki kok suka sama laki-laki? Suka berokahnya, Gus, gitu. Oh iya, amin. Kuliah semester berapa? Semester 4, Gus. Jurusan apa? Tafsir Al-Quran. Wah, Masya Allah. Jangan lihat orang dari casingnya. Penampilannya kayak gini loh. Masya Allah, ternyata hatinya penuh tafsir-tafsir Amin, Al-Quran. ya Allah, amin, Gus. Oh. Yang defend selain itu apalah? Cak Danu, Gus. Ngefans sama Cak Danu. Oh, Cak Danu. Oke. Iya, Cak Danu itu juragan sate. Pamekasan itu Cak Danu. Loh, dia bahasa Madura bisa loh Cak Danu itu. Salam. Assalamualaikum Cak Danu. Oke. Cak Danu. Kalau Cak Badol itu juragan soto itu. Jadi umur kamu berapa, Mas? Siapa tadi panggilannya? Kohir. Hanif. Oke. Umur kamu berapa? 22, Gus. Oh, 22. Impian himahnya, cita-citanya pengen jadi apa besok itu? Pengen membawa para bajingan ke jalan Allah, Gus. Oh, pengen membawa para bajingan ke jalan Allah, Jenderal. Pengen kaya, Gus. Oh, pengen kaya. Okay. Siap, semoga kaya dan mampu membawa bajingan ke jalan Allah. Amin Allah. Madura Nyon doanya, Gus. Aku lahirin yang Suramadu. Enggak kok kira tenan. Iya, lah ini sendiri nanti pulang sendiri. Oke, Gus. Kenapa dulu kok milih jurusan tafsir waktu kuliah itu? Karena pengen tahu Al-Quran, Gus. Biar cakep gitu. Maksudnya biar tahu ilmu Al-Quran, Gus. Masya Allah, luar biasa. Karena ketika dengerin orang-orang baca Al-Quran, hati jadi gemeteran, Gus, gitu, Gus. Walaupun gak tahu maksudnya, Gus. Enggak apa-apa. Yang penting besok bisa bawa bajingan ke jalan Allah. Nggih, matur suwun, panas nih nggih.
Gara-gara Hanif saya dapat kopi panas. Terima kasih. Tapi Hanif dulu enggak bajingan ya, bukan ya? Ya, Dulu masa lalunya. punya Gus dikit. Oh punya masa lalu Dikit Gus. gelap dikit ya? Oke. Oh ternyata bajingan juga. Tapi nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Yang penting sekarang kuliahnya rajin. Amin. Istimewa. Kapan rencana pulang ke Pamekasan? Insya Allah besok tak hari Jumat Gus. Duh, nginep di mana nanti? Di rumah teman kosnya ini Gus. Oh di kos-kosan. Oke. Hati-hati loh ya di kos-kosan. Oke Gus. Jaga diri, jaga iman. Oke. Dan jaga lato-lato. Alah. Mohon doanya Gus. Gimana? Doa buat apa? Pengen ke Mekah Madinah Gus. Ya semoga segera diijabah. Saya awal November ke Mekah. Saya umroh. Tapi saya agak punya uang Gus. Oh enggak punya uang, nabung dulu Cong. Nabung Oke. dulu, nabung Bisa, sama bisa, doa dulu. Oke. Nah ini ada, wah ini ada sangu. Uang sangu itu bahasa Maduranya apa? Sangu. Sangoh, Ege. engge. Ombolen. Ini ada sangoh dari Ibu Gubernur, Ibu Khofifah. Brok Gus. Buat tabungan nanti biar bisa umroh. Oke Gus. Sama ini ada tambahan dari Bapak Yanwar, Kepala Biro Umum. Sama ada sudako dari Bapak Sekda, Bapak Adi Karyono. Orang baik ini Pak Adi ini. Uangnya buat apa kira-kira? Buat ke orang tua Gus dan nabung. Nabung, beneran orang tua. Oke Gus. Coba baca sholawat dulu. Sholawat apa? Madura boleh, salam kerong boleh. Oke. Salam kerong hafal ya? Ada nanti Gus. Ayo coba, nanti biar dibantu oleh Cak Danu. Ayo, Hanif, salam kerong, Pamekasan. Tapi keselam kerong gak hafal Gus. Selawat apa aja ya Gus. Salam kerong dibarengi Cak Danu gitu. Kamu nyambung, ayo. Bareng-bareng gitu loh. Walailah lah. Apa? Bahasa Madura sholawatan yang kosidan yang hafal apa? Istighfaran juga ada Maduranya. Ayo wis itu wis, istighfaran Madura itu wis. Oke. Allahumma salli wa sallim Masya Allah. ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ya Rasulullah salamun alaih. Ayo bareng-bareng. Ya Rafi'a sya'ni wa daraji adfatan yaji ratal alami ya uhailal juhdi wal karami idola kita Nabi Muhammad tauladan kita Nabi Muhammad pembimbing kita Bareng-bareng. Nabi Muhammad tauladan kita Nabi Muhammad. Istighfar ki Gus. Astaghfirullah. Ayo bareng. Robbal baraya astaghfirullah minal khataya Allah Firullah. rabbal baraya
الله من الخطايا ستجانا bekal mulai dekat Allah abli boleh tuah ngudah tak ebeleratin ganteng apa boleh amal bagus kebaile oleh Rabbi zidani ilman nafi'an wa wafiqni amalan makbulan wahab lana rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah, bagus loh suaranya ya. Kamu di rumah vokal, Mas Hanif? Iya latihan sendiri itu Gus, ketika lihat Cak Dano latihan sendiri. Wah, gitu loh, Cak Dano, T1 Dano. Ngefans Cak Dano. Iya ya Allah, Masya Allah, luar biasa loh. Penampilannya enggak kelihatan kalau ahli tafsir, jurusan tafsir Quran kok kuliahnya. Masya Allah, terus suaranya juga bagus ternyata, istimewa. Masya Allah, direkrut jadi tim hadroh. Engko gak iso kuliah no. Tapi waktu dia bahasa Madura, wah pusing saya, gak tahu. Gak mudeng aku tolah. Itu hebatnya orang Madura Gus. Apa? Walaupun gak ngerti tetap sayang Gus. Wah, Madura terbaik. Banyak kok teman-teman saya Madura, banyak. Orang baik-baik semua. Dan istimewanya orang Madura itu yang paling mencolok apa? Selalu cinta terhadap ulama. Amin. Itu tenanan, bener. Bahkan saya itu kalau umroh itu mutawif saya itu banyak-banyaknya orang Madura. Wah, kalau melayani ulama luar biasa. Bahkan saya punya sahabat istiqomah ngaji di Sabilul Tobah itu, pondok pesantren Nurul Khalil, Lora Abdullah Zubair. Wah ini istiqomah. Jadi habis ngaji di Sabilul Tobah, pulang itu subuh ngimami di pondok pesantrennya. Beliau tawaduk luar biasa, Masya Allah. Orang Madura kayak gitu, istimewa. Makanya keluar kemana-mana orang Madura banyak yang jadi orang kaya, amin. Orang sukses. Semoga kamu sukses dunia akhirat. Amin, Allah. Ini ada rezeki, Bu Gubernur, ini tadi ada dari Pamekasan ini Bu Gubernur. Dari Pamekasan namanya Hanif, kuliah jurusan tafsir Al-Quran. Walaupun penampilannya kayak gini, tapi ahli tafsir Quran ini. Enggak ngetoki, suaranya bagus ini tadi Bu Gubernur. Ini ada rezeki dari Bu Gubernur, Pak Sekda, terus ada rezeki dari Pak Yanwar, Kepala Biro Umum, dapat uang bisa untuk modal umroh 2 juta. Oke, Gus. Katanya kan pengen umroh loh. Oke, Gus. Pengen ke makamnya Rasulullah Gus. Oh, Masya Allah, pasti secepatnya lah. Insya Allah. Boleh kata-kata Gus? Kata-kata apa coba. Wah iya. Oh dari Ibu Gubernur. Isinya apa Mas Hilmi? Dapat sarung dari Ibu Gubernur. Alhamdulillah ya Allah cair. Oke. Oke, lega. Jadi nanti untuk bawa umroh ini sarung dari Ibu Gubernur sama uang.
ada uang 2 juta. Coba kata-kata apa? Kata-kata Bang Hanif. Kata-kata bahasa Madura duluan Gus. Oh iya, bahasa Madura dulu terus Indonesia gitu ya? Oke. Tak mikir ruah, tak mikir sedimah. Kadang abah lupa, cek patir ya, tak nantos tua. Kalau bahasa Indonesianya, lain kata-kata bahasa Indonesianya Agus. Terkadang bukan keadaan yang membuat kita rapuh, tapi jarak kening dan sejetah kita yang terlalu jauh. Oke. Sing bahasa Madura kuwi mang lebih mumet aku. Tapi ya istimewa lah. Terima kasih ya. Kapan main ke Blitar ke tempat saya? Ada rencana Gus kalau ke Idin memang ke sana Gus langsung suan ke Ajunan Gus. Oh iya, Ajunan nih apa kayak konsep sampai Panjenengan. Oh iya. Aku wis tahu belajar. Karena saya biasanya bahasa Inggris. I miss you Gus. Oke. I miss you too. Lop-lopan. Ayam lop-lopan. Oke, terima kasih. Doakan Ibu Gubernur apa doanya sama Pak Wagub. Semoga Bu Hovifah dan wakilnya dan seluruh staf jajarannya semoga oleh Allah diberi keberkahan. Amin. Semoga diberi kekuatan dalam menjalankan amanahnya serta sabar di setiap ujiannya. Serta Amin. Jawa Timur, gerbang baru Nusantara maju dan jaya terus. Amin. Madura punya terbaik. Oke, terima kasih ya Mas Hanif. Mohon maaf loh kalau Gus Idam bahasanya ada yang salah, mohon maaf. Oke Gus. Siap salah. Lambrok Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang jamaah militan ada yang di luar sana. Ini sabar dulu ini. Gresik ada Gresik? Gresik mana? Yang Gresik aja. Belakang Gresik. Udung kuning baju hitam Gresik. Gresik ya. Coba Gresik dulu. Masya Allah. Nggih, duduk dulu, yang bapak-bapak duduk dulu, ibu-ibu dulu. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I love you, Gus Idam. Langsung ditembak di tempat. Nggih. Namanya siapa, Bu? Ibu Yayu. Dari Gresik Bunga. Berapa orang Bu Yayu? Rombongan 24 orang. Naik angkot. Berangkat jam 4:30. Oh, 4:30 nyampe sini berarti habis maghrib. Sebelum maghrib. Oh, sebelum maghrib. Iya. Paling jauh mengikuti saya di mana? Ya barusan gini. Ini pertama kali berarti? Belum pernah ya. Lah kenapa kok tiba-tiba berangkat itu ceritanya gimana? Ya gimana ya. Kepingin ngefans sama Gus Idam. Soalnya lihat di YouTube terus. Nggak langsung gini. Lah kok tahu jadwal saya di sini? Dari siapa? Dibilangin ada Umi Eli. Oh, terus dibilangi kalau saya di sini. Iya. Setelah hadir langsung gimana? Biasanya kan lewat sosmed. Setelah hadir langsung gimana rasanya? Ya seneng banget. Senengnya gimana loh Bu? Saya penasaran saya. Ya senengnya ya nggak kayak di YouTube gitu yang ganteng aslinya gini. Wah, ya sempurane. Setelan Surabayanan nih. Masya Allah, alhamdulillah seneng nggih. Jadi nggak terasa mulai maghrib duduk di sini sampai jam segini nggak terasa. Nggak terasa, seneng banget. Nah ini loh, orang kalau ditransfer kekayaan di dalam hati oleh Allah ya seperti ini, hatinya tentram, ayem. Masya Allah. Jamaah apa itu? Rutinan apa? 24 orang itu? Itu ndek musola gitu loh, jamaah rutinan gitu loh, sholat. Oh jamaah sholat fardu? Iya sholat, iya. Oh alah, urunan berarti ke sini? Iya, urunan. Berapa per orang? 13.000.
13.000. Iya. Telulas ping rong 24. 12 orang. 12 orang. Len kan len kan 12 orang. Oh. Terus urunan 13 ribuan. Ya, ini sama Ibu Gubernur uangnya diganti 500.000 untuk nanti cair. Oh, malah cair-cair. Ini nanti dibagi ya. Iya. Dikembalikan biar nggak urunan. Terus ini tak ambilkan sedekahnya Pak Sekda juga ada. Dari Pak Yanwar Kepala Biro Umum ada. Alhamdulillah. Wah, tambahan buat jenengan pribadi ini dari Ibu Gubernur. Di sini apa ya Mas Ilmi? Mukena ada. Alhamdulillah. Lengkap ya ini Allah, di sini. Gusti Uangnya Dah. dimasukkan di dalam 1.500.000. Alhamdulillah ya Allah Gus Idam. Semoga Jadi barang uangnya Allah- dibagi. Kalau ini hadiahnya buat jenengan. Nggih, Uangnya dibagi ojo tukaran. Nggih, alhamdulillah, nggih. Nah, doanya untuk para santri apa? Doanya untuk para santri. Semoga para santri gimana ya? Jenengan pernah mondok enggak? Enggak pernah mondok. Oh ya, doanya apa? Semoga para santri. Semoga para santri yang perempuan makin soleha. Terus? Yang laki makin soleha. Makin soleha. Sorry maaf. Grogi, Mas, enggak apa-apa. Dredeg Gus, maklum Dredeg. nggih. Nggih, mboten napa-napa Bu Yayu. Nggih pun, ngoten mawon Bu Yayu nggih. Nggih. Nggih, terima kasih no sama Ibu Gubernur sama semuanya yang sedekah Pak Sekda dan Matur kawan-kawan. suwun Gus Idam, nggih matur suwun nggih. Nggih. Panggah lali deh ya wis. Coba salam. Bu Kofifa kula matur suwun nggih. Nggih. Semoga makin jaya, makin sukses. Amin. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu, makasih nggih, makasih. Mic-nya dikembalikan. Coba izin yang ada enggak yang dulu itu pernah nyantri, alumni pesantren, yang sekarang kerja atau apa ada enggak? Alumni pesantren? Saya alumni pesantren. Ini kerja baju coklat di Surabaya. Coba ini coklat ini alumni pesantren mana? Sudah di situ aja Pak, di situ berhenti. Ya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Izin, nama saya Pratu Didik Slamet Suryanto dari Dinas Makodam 5 Brawijaya. Wah, luar biasa. TNI dia. Wah, istimewa. Masya Allah. Panggilannya siapa? Izin panggilan saya Didik. Mas Didik. Siap, Izin Mas Didik. siap. Dulu nyantri di mana? Dulu nyantri di Bojonegoro, asli Bojonegoro. Nyantri di Bojonegoro. Berapa tahun? Alhamdulillah kurang lebih 5 tahun di Pondok Pesantren Al-Quzi, Kendal, Dandar, Bojonegoro. Masya Allah. Dulu waktu mondok memang sudah memiliki cita-cita jadi TNI. Dulu alhamdulillah belum pernah kayak gitu. Intinya setelah lulus diajak kerja sama saudara di Bandung. Nggak taunya lokasi tersebut adalah lokasi TNI. Alhamdulillah dari situ berminat. Masya Allah. Izin Bang, weh. Sak leting iki. Sak leting iki. Izin. Dulu waktu di pondok itu pernah ngabdi enggak? Khidmah. Nggih ngabdi kalih Gus teng dalem. Bagian apa dulu? Kula masak Gus. Bagian masak. Nggih. Masakan Pak Yai sama Bu Nyai. Masak teng griyane yogane Pak Yai teng kene. Di zuriyahnya. Nggih. Jadi masak itu berapa tahun jenengan? Kula masak kurang lebih setunggal tahun mawon. Badhe niku kan teng mriku kan pondok Salafi Gus. Siap. Jadi teng mriku kan 5 tahun nggih masak kiambak terus masak
Masakan durian, kemudian untuk makan sendiri, masak sendiri. Masak liwet. Selain khidmah masak, pernah khidmah apa? Melayani guru itu. Pembersihan dalam mawon, Gus. Oh ini loh, hasil survei membuktikan dulu waktu nyantri khidmah masakkan kiainya, masakkan gusnya, bersih-bersih dalam. Belum pernah terfikirkan kalau besok jadi TNI, tiba-tiba keluar pondok sekarang menjadi TNI. Padahal menjadi TNI itu sulit, Masya Allah. Itu karena memang wabarokatuhu bil hikmah. Jadi ketika santri itu melayani gurunya, ini bukan perbudakan. Ini memang murni salah satu bentuk terima kasih, pengabdian. Bahkan Sayyidina Ali mengatakan, ana abduman alamani walau harfan wahidan. Aku itu hambanya orang yang mengajariku walaupun hanya satu huruf. Hamba, budak kita itu. Seolah-olah bahasanya seperti itu, seolah-olah artinya kita itu siap mau diperintah apapun. Nah ini contohnya. Mas siapa tadi? Izin Mas Didik, Gus. Wah panggah izin TNI. Izin. Siap. Siap Mas Didik. Oke. Keren ini Pak Pangdam ya. Santri melayani kiai sekarang jadi TNI. Artinya santri itu bisa menjadi apapun itu. Dan ketika sudah menjadi apapun itu, saya minta tolong hatinya tetap menjadi seorang santri. Amin, Gus. Masya Allah, luar biasa. Sudah menikah? Alhamdulillah, sampun, Gus. Izin, anaknya berapa? Izin anaknya 1, Gus. Kenapa izin masih 1? Apa enggak pernah lembur izin? Alhamdulillah, tasik 5 bulan. Istri di mana ini? Teng Bojonegoro, Gus. Loh, kamu dinasnya di sini? Nggih, nggih. Izin, silahkan main ke Blitar. Nggih, siap. Weh, kene yo angkatan darat tok. Iya. Aku yo TNI, Pak. Nggih. Tapi ra ketompo mbiyen. Suka, wah, ini ada tambahan dari Pak Emil. Izin Siap. buat istri dan anakmu. Nggih, Gus. Jangan buat kamu sendiri. Alhamdulillah. Nah. Gimana? Oh, sama dari Pangdam. Sudah umroh belum? Izin. Izin belum, Gus. Yang tanya Bapak Pangdam. Diberangkatkan umroh sama Pangdam. Masya Allah, luar biasa. Ya Allah. Pangdam, dibarengkan saya saja. Awal November saya berangkat. Maksudnya dibarengkan saya saja. Mau berangkat umroh bareng Pangdam? Sama saya. Oh gitu. Oke, siap. Nggih, Masya Allah. Alhamdulillah. Oke. Wah langsung loh, Pangdam, Masya Allah, istimewa. Terima kasih Pangdam, istimewa jenderal. Masya Allah, ini nikmat dari Allah lagi loh. Santri ya ini rezeki ini min haitsu la yahtasib, ora disangka-sangka. Ini dari izin dari Bu Gubernur, dari Mas Wagub, Bapak Emil Dadak yang dianugerahi oleh Allah istri cantik. Dari Pak Sekda, dari Kepala Biro Umum. Dapat sangu umroh 2 juta. Amin. Alhamdulillah, Gus. Alhamdulillah. Bangga enggak jadi santri? Siap bangga, Gus. Bangga enggak jadi TNI? Siap bangga jadi TNI, Gus. Masya Allah, istimewa. Ya Allah, luar biasa. Ini loh santri. Keren. Bangga aku malam hari ini. Wah, sarungnya itu. Siap. Oke. Terima kasih dong ke Pak Pangdam. Ucapkan. Izin terima kasih Bapak Jenderal. Siap, terima kasih semuanya atasan saya dan terima kasih semuanya untuk Ibu Gubernur dan wakilnya semuanya sejajaran. Terima kasih banyak. Wah luar biasa. Terima kasih, salam ke keluarga ya. Oke, Gus. TNI banget, izin segera salam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selak malam. Beh aku suwi-suwi kok mulai panggah izin aku. Gara-gara saiki dhewe anak buah Pangdam ae dhewe. Siap izin. Jangan angkat tangan, tak tembak. Aku malah galak banget aku. Wah langsung didata itu loh, umroh dia. Coba yang alumni pesantren lagi ada enggak? Apa perempuan? Coba kita cek. Cet. Oke nenek. Kamu alumni pesantren? Alumni pesantren yang sekarang sudah kerja ada enggak? Kerja di
Guru TK sini. Oke, depan belum pernah dikasih loh, depan ini. Grup ini. Ibu guru TK. Bentar. Ini orang-orang biar mantep jadi santri itu bisa jadi apapun itu. Yo. Salam Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin, namanya siapa? Izin, nama saya Ibu Arofa. Kalau di kampung terkenal dengan nama Bunda Arofa karena mengajar PAUD dan TK. Masya Allah, luar biasa. Sudah berapa tahun Bu Arofa ngajar PAUD dan TK? 15 tahun. 15 tahun. Berarti jangan orang sabar itu. Ngajar PAUD itu sulit loh itu. Sulit luar Ndongane, biasa. amin. Bu Arofa dulu santri mana? Ngapunten, saya asli Gresik Balong Panggang. Saya dulu nyantri di Pondok Pesantren Syifaul Qulub, Desa Klotok, Kecamatan Balong Panggang. Tepuk tangan Bu Arofa. Nyantri berapa tahun? Saya waktu itu karena orang tua kan ngapunten, merantau. Jadi Siap. sejak kelas 1 SD sudah belajar di Pondok Syifaul Qulub. Sampai umur Kelas berapa? 6 menikah. Kelas 6 sampai? Kelas 6. Kelas 1 SD sampai kelas 6. Masya Allah. Berkahnya nyantri apa saja sekarang yang dirasakan? Alhamdulillah, karena waktu itu saya dari kecil kan sekolahnya negeri nggih Gus. Siap. Sementara ngapunten keinginan untuk belajar agama itu sangat semangat. Akhirnya sekarang saya dikaruniai 4 anak, ingkang 1 sampun kapundhut, yang 2 hidupnya di pesantren dan salah satunya hafiz Quran Gus. Gila, rezeki. Santrinya Ibu Nyai Wafi, Pondok Pesantren Al Hidayah 3 Bu Hovifah. Masya Beliau Allah. biasanya khatmil Quran dan dalamnya Bu Hovifah. Masya Allah. Itu anak yang nomor 2. Nomor 2, yang Terus? nomor 1 mondok juga kelas 3 SMA di Pondok Pesantren Banu Hashim Waru. Santrinya Ibu Nyai Faiza. Masya Allah. Nggih. Jadi itu putranya 2 itu. 2, yang 1 Mondok masih semua. 5 tahun. Di rumahin tadi saya titipkan abinya. Ngoten. Masya Allah, ya Allah. Kalau di rumah ngapunten juga punya usaha dagangan Gus. Apa dagangannya? Saya memproduksi Ya dipromosikan nggak kunyit apa-apa. asem, beras kencur dan sinom. Ngapunten Bu Hovifah. Nggak apa-apa, ngapunten. boleh, bebas. Ibu malah seneng ini. Rakyatnya bisnis ini. Nggih Seneng. ngapunten, alhamdulillah UMKM. kuasa Allah saya waktu itu awal-awal ngapunten Ibu Hovifah, awal-awal Ibu Risma menjabat jadi wali kota itu saya ikut tes, saya masuk di kelas psikologi UNER Bu Hovifah, Masya gratis waktu itu Bu Hovifah. Ini loh. Gratis tis. Asli produk pondok pesantren bisa sehebat ini. Bahkan juga bisa bisnis sekarang jualan jamu, sinom. Dan anak-anaknya alhamdulillah juga menjadi seorang santri. Ya Allah luar biasa. Dinaikkan Terus derajatnya. ngapunten saya cerita lagi Gus Napa? Idam nggih. Dulu saya matur sama kedua orang tua saya, kapan saya punya rumah di Surabaya? 2017 Bu Hovifah, tetangga itu sama bilang gini, ya Allah guru TK bisa beli tanah sebesar itu di Gila. Kendang saya. Santri. Nggih. Barokahnya khidmah kayak gitu. Akhirnya tahun 2017 punya rumah, 2018 saya dapat undian umroh gratis Gus Idam. Saya Masya sudah berangkat. Allah. Ya Semoga Allah. nanti ini antrian haji bisa berangkat sama abinya. Amin. Amin, amin. Pokok santri ya itu tadi kayak ngaji yang awal tadi, yakin. Sudah, pun dekengan pusat niku. Niki yang sangu, banyak ini. Jenengan pun karena ini orang mulia ini, guru PAUD ini, mulia ini. Ini dari Pak Gubernur, Ibu Gubernur, Pak Wagub, Pak Sekda, Saya Kepala Biro sekarang Umum. Belajar sama ngapunten Ibunda Cita itu semangat sekali saya kalau Oh, ada jamaahnya undangan. ada? Jamaahnya Al Bunda Yasmin Cita dah? saya nggih. Oh ala Al Yasmin, siap. Nggih, istiqomah pun saya top terbaik. Dapat rezeki titip untuk teman-teman Al Yasmin 1 juta, buat jenengan 2 juta. Masya Allah, matur nuwun sangat rezekinya Al Sudah, Yasmin. cukup. Sangat. Nggih. Matur nuwun sangat Bu Hovifah, matur nuwun Nggih. sangat Gus Ikdam. Semoga Matur nuwun terus sangat sukses. Bunda Cita nggih, matur nuwun sangat. Gini loh. Sampun nggih, Adabnya assalamualaikum santri, mangga warahmatullahi matur wabarakatuh. suwun. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adabnya santri istimewa ya Allah. Kita bisa lihat ternyata santri bisa jadi TNI, santri bisa jadi pengusaha, guru luar biasa. Pasti ada yang lain-lain lagi, Masya Allah. Semoga seluruh santri-santri di negeri ini dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Dan karena ini juga mensyukuri 80 tahun
Provinsi Jawa Timur, semoga Provinsi Jawa Timur menjadi provinsi yang barokah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya apa? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Jikalau penduduknya ini beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Allah akan menurunkan barokah dari langitnya dan menumbuhkan barokah dari buminya Allah. Pokoknya kuncinya jenengan kudu istiqomah takwa lan noto keimanan. Insya Allah Provinsi Jawa Timur ini akan menjadi provinsi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.